suka kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tetapi disebutkan namanya dalam Al-Quran. Allah jadikan namanya dalam Al-Quran bukan karena seorang nabi ataupun rasul, tapi karena kesolehan. Makanya dikatakan Luqman Al-Hakim, seorang sosok yang bijaksana, yang selalu arif. Makanya Allah menamakan, memberikan sebutan kepada beliau ini Al-Hakim, orang yang bijaksana. Ketika memberikan wasiat kepada anak-anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku aqimus shalah, dirikanlah salat. Bayangkan, tidak disebutkan perintah yang lainnya. Perintah yang paling pertama dan yang paling utama kepada anak apa? Salat. Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa tidak yang lainnya? Ingat Nabi Allah mengingatkan kita dalam ayat yang lainnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengajak pendidik, psikolog agar anaknya patuh, agar anak ini tidak macam-macam. Cukup dengan sholat saja. Kenapa? Dengan sholat itu bisa menjadikan dia orang yang pandai, bisa menjadikan dia orang yang tepat waktu, bisa menjadikan dia disiplin. Kenapa? Sholat kalau telat berarti dia tidak disiplin. Bayangkan sholat waktu subuh dia harus bangun, dia harus dahulu dengan penuh kesabaran. Dan sholat bisa menjadikan orang itu sabar. Dan banyak lagi hikmah yang lainnya. Makanya Luqman Al-Hakim menyuruh anaknya untuk sholat. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, sholat mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Makanya Nabi SAW menyuruh kepada para orang tua untuk mengajak anaknya, menyuruh anaknya untuk sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak yang lainnya? Kenapa? Itulah hikmah. Bahkan Nabi pun menyuruh kepada orang tua memukul mereka kalau mereka tidak sholat ketika berumur berapa? 10 tahun. Luar biasa. Nah, di sini Luqmanul Hakim yang perintah yang paling pertama sholat. Kemudian yang kedua apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan perintahkanlah kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Ini bahasan kita, wasbir ala ma asab. Dan bersabarlah kepada apapun yang telah menimpamu. Bersabar. Dan sabar itu ada berapa macam? Ada 3 macam. As-sabru fi ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru ala ma'siyatillah, bersabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar as-sabru 'anil masaib, bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Ini sabar yang disebutkan di ayat ini, sabar terhadap apa yang menimpa kita, dari ujaran kebencian, cemoohan, hasad, iri dengki pada para dakwah ini akan terus datang. Selama dakwah ini pasti ada, maka selama itu juga para penentangnya pasti ada juga sampai hari kiamat. Jangan harap orang itu akan menerima semua dakwah kita, tidak. Pasti ada penentangnya. Kenapa? Karena syaitan masih ada. Kecuali syaitan sudah tidak ada, baru nggak ada penentangnya. Jadi kita harus tetap waspada, berhati-hati terhadap dakwah kita ini. Artinya kita harus siap. Apa kesiapan kita? Ya ini, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah pasti para musuh-musuh tauhid ini akan terus ada selama dunia ini masih ada. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmi umur. Nah, sungguh itu bagian dari apa?
perkara yang harus kita adakan. Jangan berleha-leha, oh, alhamdulillah dakwah kita sudah banyak, masalah dakwah kita sudah, musola tidak, tetap waspada, Kenapa? Itu bagian dari hal yang wajib kita laksanakan. Waspada. Baik, berikutnya yang kedua. Ikatan kedua, mereka adalah ulama yang merenungkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, memberikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam. Siapa mereka belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Naam, tingkatan yang berikutnya yaitu para ulama yang tidak mementingkan tauhid, menganggap remeh tauhid tersebut, anggap untuk dibahas. Nanti kalau dibahas kita akan diperangi. Nanti kalau dibahas kita akan begini, berbagai macam banyak pertimbangannya. Sehingga mereka hanya fokus kepada apa? Ayo kita sholat, ayo kita zakat, ya, ayo kita jihad. Jadi patokannya itu jihad. Meninggalkan apa? Esensinya yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya kalau kita bangun rumah hanya mempertimbangkan, mementingkan tembok dan atapnya, tetapi tidak memperkuat fondasinya, apa yang terjadi? Sebagus apapun rumah yang antum bangun dengan desainnya, interiornya biasa bagus, kalau fondasinya kuat, lemah, ada angin datang langsung hancur, ada gempa langsung hancur. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Nah, begitu juga perkara agama ini. Kalau kita meremehkan tauhid ini, walaupun sholat kita bagus, zakat kita masya Allah luar biasa, kemudian amal yang lainnya juga, puasa, sholat, haji, masya Allah, haji tiap tahun nih, sampai gelarnya hak pangkat 5 misalnya. Hak kuadrat kan, kalau haji sekali kan hak ya, kalau haji 2 kali hak pangkat 2. Walaupun itu semuanya itu tidak ada manfaatnya kalau karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Orang yang ketika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa menyatukan umat ini. Walaupun fisik kita bersama, kalau hati kita pecah, maka tidak akan bisa menyatukan tim. Walaupun mungkin sama ormasnya, sama partainya, atau sama pun, itu semua dengan semuanya ayo kita bersatu dengan umat ini. Kalau hati mereka berbeda, pecah belah, maka tidak akan pernah bersatu umat ini. Nah, jadi ingatlah, di antara kedudukan para ulama yang kedua yaitu mereka meninggalkan tauhid. Bahkan mereka menekankan pada satu prinsip misalnya jihad misalnya. Ayo jihad, revolusi, apalagi bahasanya, revolusi akhlak, jihad, apapun itu, kalau kita meninggalkan tauhid maka tidak akan pernah terjadi. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habitahum minhum ma kanu ya'malun." Jika mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergurlah dari mereka amal-amal mereka. Walaupun amalan mereka banyak, semuanya banyak, tapi kalau syirik, maka semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada para rasul dan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa ada sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.
sebagaimana Dia telah menjadikan orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tak menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Anggur. Lanjut sedikit lagi. Karena itu, syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Naam. Kalau seandainya para ulama-ulama yang mendengungkan satwa, kemenangan, jihad, khilafah, ataupun yang lain itu, kalau seandainya mereka mendahulukan tauhid, maka mereka akan menang. Mereka akan menang, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana nabi-nabi dahulu, mereka melangkahkan kaki yang pertama untuk mengajak umat ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hasil semuanya. Namun ketika dengan cara yang salah, bahkan melenceng, maka tidak akan pernah ada yang bisa selamat dan tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena caranya salah. Seperti masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah-masalah yang lainnya itu, kalau kita mulainya dengan cara yang salah, maka tidak akan pernah mendapatkan solusi. Kita tidak pernah solusinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada umat ini, kepada manusia, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adus salihat. Apa syaratnya? Dua syaratnya. Allah memberikan janji kepada orang apa? Dua. Amanu wa amilus salihat. Beriman dahulu. Apa maksudnya beriman? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus salihat, dan juga di saat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka mengamalkan amal soleh. Beramal pun dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal pun yaitu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, banyak janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang pertama apa? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah jadikan mereka berkuasa. Jadi omong kosong kalau kita mengincar kekuasaan lewat cara yang lain, mendahulukan, mendengungkan tauhid, mendengungkan tadi khilafah, la yastakhlifannakum khilafah. Jadi khilafah itu apa? Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan misalnya gini, ketika ada perlombaannya itu ada piala, uang, dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara agar kita mendapatkan uang dan piala? Gimana caranya? Ikuti lomba kan? Ikuti lomba. Apa lombanya? Lomba lari, lomba apa? Kita harus melangkahi cara-caranya itu, baru kita mendapatkan hadiah. Nah, khilafahnya apa? Hadiah. Kalau antum dan langsung mencari hadiah, apa yang dikatakan? Mana hadiah saja? Saya ingin hadiah itu. Dengan tanpa ikuti proses yang ada, antum dikatakan apa itu? Hah? Apa? Ilegal. Preman, apa lagi? Hah? Ilegal. Ya? Apa itu? Jadi ada pialanya, masya Allah. Ada piala ini, piala. Tiba-tiba antum minta pialanya tanpa melewati proses yang ada. Itu antum dikira orang gila. Nah, begitu juga Allah menyiapkan hadiah berupa khilafah, menguasai dunia ini. Tadi apa syaratnya? Amanu wa amilus salihat. Beriman, mensukseskan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mengamalkan amal saleh. Nah, sekarang umat ini apakah semuanya sudah ikhlas, sudah bertauhid?
Apakah semuanya mengamalkan amal soleh? Walaupun mengamalkan amal soleh, caranya juga salah. Walaupun kita mengatakan mentauhidkan, masih banyak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa masyarakat ini atau negara ini terus renung musibah terus. Kenapa? Karena masih mengerjakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ombak, alobas turin namanya, turin ya? Lalu ketika ada gunung, wah ada penghuninya, gunung apa namanya, gemetar, gempa, oh ini ada penghuninya, semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menolong mereka kalau mereka sendiri tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, makanya amanu wa amilus shalihat. Apa hadiahnya? Allah memberikan khilafah. Kemudian yang kedua apa? Dan Allah juga apa? Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, kepada orang sebelum kita. Kemudian yang kedua, walumakinna lahum dinahum lain, dan Allah akan memberikan mereka kekuasaan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalnya, kalau kita dengungkan kepada umat ini tegakkan hukum Islam, bisa enggak? Kenapa? Bisa enggak sekarang? Ayo tegakkan hukum Islam. Kita baru mengubah undang-undang syariah saja, belum melaksanakan, baru merevisi. Dulu kan pernah ada dulu di DPR itu ingin menerapkan undang-undang syariah, baru mau menyusun, sudah banyak menentang, baru menyusun, sudah tentangnya, lagi melaksanakan undang-undang poligami misalnya, undang poligami, ingin agar tidak perlu banyak syarat-syaratnya. Kalau bapak sih setuju saja ya, perempuannya akan demo, dan banyak lagi undang-undang yang lainnya, baru ingin menerapkan sudah banyak yang nolaknya, apalagi ingin, jadi percuma. Kenapa? Karena umat ini belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memberikan keamanan bagi mereka. Negara yang menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keamanan. Itulah di Arab Saudi misalnya, yang pernah di Arab Saudi, itu parkir mobil sembarangan, nggak ada ngambil. Bahkan kulkasnya nggak taruh di luar, di pintu masing-masing. Air boleh mengambil sembarang. Mungkin yang pernah di sana luar biasa, nggak ada yang nyuri. Kita mungkin jangan keambilnya, kulkasnya mungkin sama diambil sama Audi kita ini, ya enggak? Itu baru ada lampu di serta itu lampu masalah. Berapa minggu sudah hilang lampu-lampu. Karena tidak aman negara ini. Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi mentauhid masalah aman semua. Bahkan habis waktunya belum. Bahkan kalau kita bicara masalah itu, begitu amannya mereka, luar biasa. Tidak ada yang dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amannya itu aman. Kalau mereka sedang jualan, azan sudah berhenti, nggak takut, nggak ada rezekinya. Kenapa? Allah yang mengatakan rezeki. Aman hati mereka, aman dalam beribadah, aman dalam bekerja, aman dalam bermuamalah, semuanya aman. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman dalam kondisi dunia dan juga dalam beribadah mereka aman. Tidak ada yang mencaci maki, tidak ada yang mencela. Pengajian di mana-mana tidak ada warkannya. Sekarang kalau kita pengajian, sekarang hanya harus izin dahulu, melaporkan dahulu. Walaupun tidak semuanya, harus sepengetahuan yang sekarang sedang digodok aturan-aturan tersebut. Tidak aman. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang paling pertama dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan. Apa itu? Satu. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha
yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian ingin menang, jikalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurukum, maka Allah tolong kalian. Apa maksud nasrullah di sini? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menang, mendapatkan kemenangan, harus dengan mentauhidkan Allah Subhanahu, tidak ada dengan cara yang lainnya. Masih ada waktu lagi buat saya jawab ya. Baik, masih banyak ini. Baik, kita isahkan masih ada yang ketiga, kemudian yang keempat, ada yang lima. Ingat lagi ya. Baik, yang ke kisah yang ketiga. Jadi itu, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam segala hal, kita harus bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, dan juga di masa Khulafa ar-Rasyidun, mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan ketika mereka melawan orang kafir, bukan karena ekonomi yang kuat, bukan pula karena jumlah yang banyak, bukan pula karena kekuatan yang begitu melimpah ruah, tidak, tapi karena mereka memiliki mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berhasil mengalahkan dua negara adidaya, Romawi dan juga Persia di saat itu, yang mana mereka dari segi ekonomi luar biasa, senjata apalagi, jumlah juga banyak. Tapi kenapa sahabat bisa mengalahkan mereka? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan bukan terletak pada jumlah, kemenangan bukan terletak pada ekonomi, kemenangan bukan terletak pada harta dan jabatan, tapi kemenangan terletak di mana? Di saat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan kemenangan tersebut. Jadi kalau kita ingin aman, damai, bahagia, merasa aman di diri kita ini, menang terus, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, ataupun kita diskusikan. Tafadhol. Nah, silakan. Boleh di luar tema, bebas pertanyaannya. Tafadhol, Abu Nirvan, tafadhol. Nah, kalau nasihat untuk yang merasa bertauhid agar tidak takut melangkah. Biasanya kalau orang takut melangkah, takut mengambil keputusan. bagaimana nasihatnya orang yang bertauhid agar tidak takut melangkah dalam mengambil keputusan? Yang pertama, terkadang orang itu sering was-was. Ketika dia ingin melaksanakan sesuatu, terkadang ada bisikan-bisikan dalam pikirannya, kalau yang dimaksud jangan begini nanti takut syirik, jangan begini kau takut riya, sehingga ketika dia melaksanakan sesuatu hanya nggak jadi, takut dikatakan riya, takut pula nanti dia dikatakan orang-orang yang berbagai macam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian, al-amalu min ajrin nas riya, wa tarkul amal min ajrin nas syirkun. Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian, orang yang beramal karena manusia maka dia riya, tapi meninggalkan amalan takut dikatakan dia riya dan segala macamnya itu oleh manusia, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maju kena, mundur kena. Itu kayak judul filmnya. Maju kena, mundur kena. Tapi gimana sikap kita? I'malu. Allah mengatakan bekerja, beramal. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan memudahkan semua urusan kita. Dengan tetap menjaga hati kita. Jangan
karena takut begini, enggak jadi karena begini. Ya, contohnya ketika ada orang yang mau sholat sunnah misalnya, begitu banyak orang enggak jadi, nanti dikatakan riya. Enggak jadinya karena takut dikatakan riya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia bekerja pun, beramal pun ingin dipandang oleh manusia, itu dikatakan riya. Jadi hati-hati. Maka tetap beramal, tetap beramal. Itu yang pertama, tetap jangan minta diperhatikan oleh manusia. Jangan minta perhatian manusia. Hilangkan semua perhatian manusia. Mari tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ini nggak akan habisnya. Nggak akan habis-habisnya. Kenapa? Kalau sekarang kita minta pendapat manusia yang ada di muka bumi yang sering terjadi, pasti kita akan berbeda-beda pendapatnya. Makanya nggak usah, apalagi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kesampingkan pandangan manusia, mari tujukan kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia, kata para ulama, ridha satu drop. Keinginan manusia pasti tidak akan pernah kita bisa menggapainya, karena mereka bermacam-macam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hati kita ini di saat kita ingin melangkah, Allah Subhanahu berfirman, Nabi SAW bersabda, "Idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika kamu sudah punya azam yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Apapun yang katakan manusia nanti itu, kalau memang kita sudah melaksanakan sesuai dengan dalil, ingin beramal, ingin bekerja, bismillah, tawakal Allah. Dan jangan lagi perhatikan pandangan manusia. Allahu ta'ala. Coba lagi yang lain. Nah. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Jadi setiap amalan itu sudah dikenal sama Allah. Nah. Setiap amalan. Nah, di situ kayak kita sholat, kita baca kalau Ustaz ya. Misalnya kita melaksanakan sholat. Nah. Pertanyaannya? Sholat. Terus kita kehendak kita tuh gimana? Karena amalan ini sudah Allah kehendaki. Kayak untuk baik lah amal baik. Cara mengenal itu kehendak kita juga pada itu amalan dari Allah. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjumus kepada dua kelompok yang salah. Ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Jabariyah itu mengatakan bahwasannya manusia tidak punya kehendak. Semua yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Jabariyah. Manusia tidak punya kehendak. Yang berikutnya Qadariyah mengatakan Allah punya kehendak. Apa yang kita laksanakan ini adalah kehendak kita, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang Jabariyah itu yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak, hanya Allah semuanya, bantahannya adalah seperti apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menangkap seorang pencuri dan ketika ingin dipotong tangannya. Apa kata dia? Wahai Umar, aku mencuri ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Apa kata Umar? Aku juga potong tanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Habis perkara sudah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Gimana solusinya? Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Jadi kehendak manusia itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia juga punya pilihan. Makanya di sana ada ikhtiar namanya. Ikhtiar. Masih dipaham ya? Paham ini ya? Terus kenapa Allah membiarkan hambanya melaksanakan kemaksiatan?
Bukankah Allah mampu menahan mereka? Betul tidak? Kenapa Allah membiarkan makhluknya ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti Allah tidak maha kuasa. Kenapa membiarkan hambanya syirik, melaksanakan hal-hal yang Allah ingat? Itu semuanya Allah menguji mereka. Allah mengujinya. Makanya Allah berfirman dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah juga yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal. Amal sampai sini ya. Baik. Contoh berikutnya misalnya antum siapa namanya? Nasrullah. Asli mana? Bima, Masya Allah. Jauh dari Bima, Masya Allah. Ya? Sini, Masya Allah. Misalnya antum seorang guru atau dosen. Antum selama 6 bulan atau 4 bulan lah mengajar, berikan pelajaran-pelajaran kepada para murid-murid ini. Dan antum tahu siapa yang paling nakal, siapa yang sering bolos, siapa yang pinter, siapa yang goblok. Antum tahu kan? Iya enggak? Antum bisa saja nggak usah ada ujian. Antum bisa saja ngasih nilai sini, nilainya nggak lulus ini gini. Tapi kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ujian? Untuk menguji siapa yang paling berhak mendapatkan nilai yang pantas menurut antum. Saya ngerti ya. Terus ketika dia ujian misalnya, ketika antum reaksi, ketika dia melakukan kesalahan salah dalam menjawab, kenapa harus dikoreksi? Antum punya kuasa kan? Sebagai dosen, sebagai guru punya kuasa untuk mengoreksi jawaban siswa itu. 1 tambah 1 didapat 3 plus 3. Antum tahu salah kan? Kenapa nggak itu? Kenapa? Bisa mengoreksi, kenapa? Antum mampu mengoreksi kan? Mampu tidak? Tapi kenapa tidak dikoreksi? Jawabannya kenapa? Ya? Karena dia itu saat diuji. Maka mengoreksi itu tidak pantas untuk dilakukan ketika dia diuji. Saya ngerti ya? Nanti ketika antum mengajar baru dikoreksi, tapi ketika diuji, nah Allah menciptakan kehidupan dan semuanya uji. Makanya Allah membiarkan, Allah menciptakan semuanya ujian. Nah hidup ini adalah ujian. Nah, itulah jawabannya. Kenapa Allah kenapa? Apa hikmahnya Allah tidak membiarkan orang bermaksiat? Karena diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang baik amal. Nanti hasilnya kapan? Yaumul hisab. Hari perhitungan dikoreksi. Oh kamu ini kesalahannya. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa yang baik? Mana yang mau bermanfaat nanti di akhirat? Oh ini yang lulus nilai 100. Oh ini sebenarnya salahnya 90 dan banyak semua. Nanti pada hari kiamat. Bisa ngerti ya? Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.